Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai konfigurasi elektron. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama mengenai model atom Niels Bohr dan bagaimana konfigurasinya. Nah, menurut model atom Niels Bohr, elektron itu mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang K, kulit kedua diberi lambang L, ketiga M, dan seterusnya. Tiap kulit elektron hanya ditempati oleh maksimum 2n pangkat 2, di mana n adalah nomor kulitnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh dari konfigurasi elektron dari model atom Niels Bohr. Nah, ini dia model atomnya. Nah, ini dia model atom dari Niels Bohr. Dimana kita lihat yang dekat dengan inti atom itu dinamakan kulit K dengan maksimum elektron 2 elektron. Kemudian di setelahnya atau di kulit yang kedua itu ada L dengan maksimal elektron 8. Kemudian selanjutnya di kulit ketiga ada M dengan maksimal elektron 18 elektron, seperti itu. Nah, ini dia tabelnya untuk mengetahui berapa maksimal jumlah elektron. Nah, ini nomor kulitnya, nomor 1 itu dimulai dari K, 2L, jadi K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, rumus kulitnya seperti apa? Rumus kulitnya adalah 2 dikali dengan nomor kulitnya, seperti itu. Misalnya sih 2 dikali 1 kuadrat, maka 2 elektron maksimalnya. Kalau di kulit nomor 3, maka dikalikan 2 dikali 3 kuadrat atau 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 18. Begitu juga seterusnya untuk nomor kulit atom selanjutnya. Jadi setiap kulit elektron itu memiliki nilai maksimum yang berbeda-beda tergantung nomor kulitnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana contoh dari konfigurasi elektron model atom Niels Bohr? Contohnya di sini ada unsur K atau ada atom K dengan nomor atomnya 19. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8, 1. Kenapa 2, 8, 8, 1? Karena kalau dihitung total semuanya, 2 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah 8, 18 ditambah 1 sama dengan 19. Maka jumlah total elektronnya adalah 19. Lalu kenapa di sini 8? Ingat tadi sebelumnya bahwa di kulit K ini 2 itu K, maksimal adalah 2. K, L. L itu maksimal 8. M. Kenapa M di sini 8? Ingat, setelah 2 8, maka 18. Tetapi di sini tidak sampai ke 18. Sehingga dituliskan yang paling dekat dengan kulit sebelumnya, yaitu kulit L. Maksimalnya berapa? 8, sehingga dituliskan di sini 288, bukan 2818, karena tidak sampai elektronnya. Jumlah elektronnya tidak sampai, karena di sini hanya 19. Kemudian sisanya 1, ini adalah elektron valensinya, hanya 1. Nah, seperti itu. Bagaimana penggambarannya? Penggambarannya seperti ini. Ini atom K dengan konfigurasi elektronnya. Ini kulit K
L, M, N. Jadi K-nya maksimal 2, K, L-nya 8, M-nya 8, dan N-nya 1, K, L, M, N. Seperti itu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah 12 Mg magnesium dengan nomor atom 2 12. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, silahkan kita lihat bersama-sama. 282. Kenapa 282? Karena kalau ditotalkan secara keseluruhan, nilainya, elektronnya, jumlahnya adalah 12. Seperti itu. 282. Kulit K maksimal 2, L maksimal 8. K, L, M. Kenapa di sini 2? Tidak 8, karena tidak sampai. Kalau ditambah 8, nanti di sini jumlah elektronnya menjadi 18, bukan 12. Sehingga di sini 282. Kenapa 2? Karena sesuai aturan oktet atau duplet. Kalau ini tadi di atas oktet 8. Karena di sini tidak sampai 8, maka menganut kaidah duplet 2 seperti itu. Bagaimana gambar konfigurasi elektronnya? Nah, ini dia, bisa dilihat. Mg, ini kulit K. K maksimal 2, K, L-nya 8, M-nya 2, ini 1, 2. Ini K-nya 1, 2. M-nya berapa? Ada 8, silahkan bisa dihitung sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini model atom, mekanika kuantum, dan konfigurasinya. Nah, tokohnya antara lain bisa dilihat sendiri. Ada Erwin, ada Werner, kemudian ada Wolfgang, Pauli, dan Louis, seperti itu. Nah, ciri khas model atom mekanika seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, gerakan elektron memiliki sifat gelombang sehingga lintasannya tidak stasioner. Ingat, kalau menurut atom model Niels Bohr bahwa lintasannya stasioner, sementara di model kuantum mekanika adalah tidak stasioner. Karena sifatnya gelombang, memiliki sifat gelombang. Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Nah, yang seperti apa akan kita bahas nanti di selanjutnya. Posisi elektron sejauh 0,529 Armstrong dari inti H menurut Niels Bohr bukan suatu yang pasti, tapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Itu menurut model atom mekanika kuantum. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menuliskan model atom mekanika kuantum dan konfigurasinya, maka ada beberapa aturan. Yang pertama mengenai aturan Aufbau. Seperti apa itu aturan Aufbau? Mari kita simak bersama-sama. Aturannya berbunyi, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Itu yang seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Energi orbital dapat dihitung dengan aturan N ditambah L. Dalam kasus orbital memiliki nilai yang sama N ditambah L, maka orbital dengan nilai N yang lebih rendah akan diisi terlebih dahulu. Itu yang seperti apa? Nah, ini dia penggambarannya. Nah, ini dia urutan dari aturan Aufbau. Jadi dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya sampai 7P. Ini dia. Cara lain untuk mengetahui urutan tingkat energi adalah dengan menggunakan deret pancaran cahaya. Nah, bisa dilihat. Kalau tadi urutannya barangkali tidak hafal, nah bisa menggunakan rumus ini. Ini cukup berguna untuk mengingat urutan tingkat energinya. Dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Itu dia cara untuk mengetahui urutannya dengan
deret pancaran cahaya. Jadi menghitungnya itu dari atas ke bawah seperti ini. Nah, bisa dilihat ada tanda panahnya ya, seperti itu. Begitu terus selanjutnya. Itu mengenai aturan Aufbau, aturan yang pertama. Oke, selanjutnya aturan kedua yaitu asas larangan Pauli. Itu yang seperti apa? Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Ini perlu diperhatikan. Di dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Seperti apa pembahasannya? Nanti kita simak bersama-sama. Selanjutnya di sini ada orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum utama, azimut, dan M. N, L, dan M. Utama, azimut, dan magnetik yang sama. Nah, orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum N, L, dan M atau kuantum utama, azimut, dan magnetik yang sama. Yang membedakan hanya bilangan kuantum spinnya. Nah, jadi yang membedakan itu hanya kuantum spinnya. Jadi setiap orbital hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin atau arah putar yang berlawanan. Jadi arah putarnya itu berlawanan. Yang membedakan itu adalah orbital. Yang membedakan adalah bilangan kuantum spinnya. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Nah, contohnya di sini elektron yang pertama itu memiliki nilai bilangan kuantum utama atau N1, kemudian kuantum azimutnya 0, dan kuantum magnetiknya 0. Sementara spinnya adalah nilainya adalah positif setengah. Sementara elektron kedua itu memiliki bilangan kuantum utama 1, bilangan kuantum azimutnya 0, bilangan kuantum magnetiknya 0, dan bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Jadi yang membedakan adalah bilangan kuantum spinnya. Itu menjadi pembahasannya atau menjadi utamanya atau menjadi pembedanya seperti itu. N itu menunjukkan kulit atomnya, kemudian L itu menunjukkan subkulitnya, M menunjukkan orbitalnya, dan S menunjukkan spinnya. Nah, ini perlu diingat semuanya. Simbol-simbol ini N menunjukkan kulit atomnya, L menunjukkan subkulitnya, M menunjukkan orbitalnya, S menunjukkan spinnya. Oke, kita lanjut. Setiap orbital pada setiap subkulit maksimal ditempati oleh 2 elektron. Subkulit S terbuat dari satu orbital S dan ditempati oleh 2 elektron. Jadi subkulit S itu maksimal 2 elektron. Sementara subkulit P itu terdiri dari 3 orbital P dan ditempati oleh 6 elektron. Jadi terbuat dari 3 orbital maksimal ditempati oleh 6 elektron, itu subkulit B. Sementara subkulit D itu terbuat dari 5 orbital D dan ditempati oleh 10 elektron. Jadi yang menempati subkulit D itu maksimal 10 elektron seperti itu. Sementara subkulit F itu terbuat dari 7 orbital F dan ditempati oleh 14 elektron. Jadi maksimalnya di subkulit F itu ada 7 orbital dan ditempati oleh 14 elektron. Barangkali masih bingung orbital itu yang seperti apa penggambarannya dan elektron yang seperti apa, nanti akan dibahas di diagramnya. Seperti itu, ada diagramnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya mengenai aturan Hahn. Jika terdapat orbital dengan tingkat energi yang sama, maka tiap orbital diisi dengan 1 elektron terlebih dahulu atau setengah penuh dengan spin yang sama. Jika masih terdapat sejumlah elektron yang tersisa, maka elektron tersebut ditambahkan pada setiap orbital dengan spin yang berlawanan dengan spin A awal. Misalnya pengisian elektron pada orbital-orbital dari oksigen, ini contohnya.
Nah, ini dia konfigurasi elektronnya. Oksigen dengan nomor atomnya 8 memiliki 8 elektron. Konfigurasinya 1s2, 2s2, dan 2p4. Nah, ini dia yang dikatakan elektron. Ini 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8. Elektronnya sama dengan 8. Nah, penulisannya seperti ini. Sesuai kaidah aturan Han, maka untuk pengisiannya ditulis dahulu. Contohnya di sini yang 1s2. S ini maksimal terisi oleh 2 elektron, maka dituliskan yang ke atas dahulu. Nah, seperti itu. Baru ke bawah. Lalu bagaimana dengan yang P? P maksimal adalah ada 6 elektron dan 3 subkulitnya, maka digambarkan 3. Pengisiannya bagaimana? Di sini ada 4 elektronnya. Maka yang pertama diisi adalah yang searah spinnya dahulu, yang ke atas dahulu. 1, 2, 3. Karena ada 4, maka 4 diulang lagi dari sebelah kiri. 4, tinggal yang ke bawah. Jadi bukan ke atas ke bawah seperti ini. Bukan ke atas ke bawah seperti ini cara menulisannya. Nah, langsung ke bawah seperti ini. Itu bukan. Jadi dari yang ke atas dulu sampai penuh. 1, 2, 3, kemudian nanti baru yang ke bawah. Itu cara penulisan menurut aturan Han. Itu. Semoga sampai di sini sudah paham. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang selanjutnya menulis konfigurasi elektron. Bagaimana cara menulis suatu konfigurasi elektron? Nah, bagaimana cara menulis konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum? Nah, konfigurasi elektron dapat ditulis berdasarkan urutan dari Aufbau. Tadi aturan Aufbau perlu diingat. Kalau lupa pakai deret pancaran cahaya. Atau dapat disingkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Nanti itu akan kita singkat. Singkatan ini dilakukan agar penulisan konfigurasi elektron tidak terlalu panjang. Jadi nanti disingkat seperti itu. Lagi pula dalam pembentukan ikatan kimia, elektron valensi lebih berperan. Sedangkan elektron-elektron yang lebih dekat ke inti tidak begitu berpengaruh dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, ini dia contohnya menuliskan konfigurasi elektron dan cara penyingkatannya seperti itu. Contohnya di sini adalah ada Na dengan nomor atom 10 dan elektronnya 10. Dituliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p6. Kalau dijumlahkan elektronnya juga sama dengan 10. 2 ditambah 2 ditambah ke 6. 4 ditambah 6, 10. Nah, urutan ini 1s, 2s itu sesuai dengan urutan dari Aufbau. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa konfigurasi elektron dapat ditulis berdasarkan urutan dari Aufbau. Nah, jadi contohnya di sini ada Na dengan nomor atom 10. Maka penulisannya 1s, 2s, 2p. Ini sesuai dengan aturan dari Aufbau. Nah, ini dia elektron-elektronnya 2 dan 2. Ini ada 2 elektron ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian di sini ada cara menyingkatnya. Di sini ada Na natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya seperti ini urutannya: 1s, 2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, atau dapat disingkat dengan Na. Kenapa di sini Na?
Ingat, Na memiliki nomor atom 10. Nah, konfigurasi Na itu sampai di 2p6. Ini dia. Jadi hampir sama kan, sampai 2p6. Maka disingkat Na. Jadi konfigurasinya itu sebelumnya itu menggunakan konfigurasi Na, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian dilanjutkan dengan 3s1. Nah, itulah cara peningkatannya. Sehingga dituliskan Na 3s1. Itu cara menuliskan konfigurasi elektron. Oke, mari kita lanjut. Nah, yang selanjutnya menulis diagram orbital. Barangkali ini masih banyak yang bingung. Menuliskan diagram orbital itu yang seperti apa. Jadi dicontohkan dengan Na dengan nomor atomnya 10. Bagaimana penulisan diagram orbitalnya? Nah, ini dia tadi konfigurasi elektron dari Na. 1s, 2, 2s2, dan 2p6. Nah, ini dia yang dikatakan diagram orbital. Seperti itu. Kulit S itu maksimal terisi oleh 2 elektron. Pengisiannya sama seperti tadi. Yang ke atas dulu baru ke bawah. Ini ada 2s, S juga. Maka maksimalnya 2 orbitalnya, diagram orbitalnya maksimal terisi 2 elektron. Ini dia elektronnya. Seperti itu. Nah, P ini maksimal terisi oleh 6 elektron. Sesuai dengan tadi larangan Pauli bahwa subkulit S terdiri dari satu orbital. Nah, ini dia orbitalnya, satu orbital. Dan maksimal elektronnya 2. S itu satu orbital dengan maksimal 2 elektron. Sementara P itu 3 orbital. Ini yang dikatakan orbital, ini satu balok. 3 orbital. Nah, satu kotak ini digambarkan sebagai 3 orbital. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 6. Kebetulan di sini P-nya 6. Maka cara penulisannya yang pertama yang ke atas dahulu dipenuhkan. Seperti itu. Jadi penulisannya itu yang ke atas semua dulu. Nah, ini dia ke atas dahulu. Nah, seperti ini cara penulisannya. 1, 2, 3. Karena di sini ada 6, maka di sini 3, 4, 5, 6. Jadi yang ke atas dulu semua, baru nanti yang ke bawah. Itu cara menuliskan diagram orbitalnya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Oke, baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang selanjutnya menentukan nilai keempat bilangan kuantum. Ini masih sama contohnya. Jadi masih sama contohnya. Itu menggunakan Na. Na tadi konfigurasi elektronnya sudah diketahui. 1s, 2s, 2p. Dengan masing-masing elektron 2, 2 dan 6. Nah, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur di atas. Yang ditanyakan adalah elektron terakhir. Nah, ini dia elektron terakhir. Tergantung yang ditanyakan yang mananya. N itu bilangan kuantum utamanya 2. 2 dari mana menentukannya? 2 dari ini dia. Dari subkulitnya. Seperti itu. Selanjutnya ada bilangan kuantum azimut, nilainya 1. Dari mana 1? N-1. N-1, 2 dikurang 1, 1. Seperti itu. Atau kalau mau tahu urutannya, itu tinggal dilihat. Kalau S itu kuantum azimutnya 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Nah, kebetulan di sini P, maka L-nya 1. Kemudian selanjutnya kuantum magnetik. Nah, ini dia menentukan kuantum magnetik adalah sesuai dengan urutannya. Nah, tadi seperti kaidah aturan Han bahwa
sesuai kaidah aturan Han, maka penulisannya adalah yang ke atas dahulu. Maka M-nya seperti apa cara menentukannya? M-nya adalah elektron terakhir. Nah, ini contohnya elektron terakhirnya adalah yang ini, yang ke bawah. Nah, yang menjadi patokan adalah yang ke bawah. Nah, untuk nilainya ini ada negatif 1, 0, dan 1. Seperti itu. Ini nilai negatif 1, 0, dan 1 itu nilai apa? Silahkan bisa dibaca-baca di bukunya. Itu nilai apa? Itu adalah nilai dari bilangan kuantum magnetik. Seperti itu. Ini kebetulan di kulit P. P nilainya adalah negatif 1, 0, dan 1. Bagaimana kalau di kulit S? Maka nilainya hanya ada 0 saja. S itu 0 saja. Kemudian kalau D itu berapa nilainya? D kan ada di 5 ya. Kalau D itu ada di 5. Sebentar. D itu ada 5. D ada 5, maka digambarkan di 5. D itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilainya berapa? Nilainya dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, positif 1 dan 2. Itu untuk orbital D. Begitu juga yang lainnya, seperti itu. Nah, dari M itu dari mana? M ya dari magnetiknya. Kebetulan di sini adalah orbital P. Maka yang dihitung adalah yang terakhir ini. Nah, posisinya di mana? Posisinya ada di 1. Bagaimana kalau posisinya ada di sini? Bentar. Nah, kalau posisinya ada di sini, misalkan, maka yang ditulis M-nya nilainya adalah negatif 1. M-nya negatif 1. Kalau yang terakhir itu di sini. Misalkan di sini ada 2P4. Maka digambarkan 2P4. Maka penulisannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang terakhir yang menunjukkan spinnya. Maka nilai M-nya kalau seperti ini nilainya adalah negatif 1. Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini magnetiknya, nilai kuantum magnetiknya adalah 0, sesuai dengan yang ini. Nah, ini di contoh P6 berhenti di akhir, sehingga nilai M-nya sama dengan 1. Lalu spinnya bagaimana? Spinnya kenapa di sini nilainya negatif setengah? Kenapa negatif setengah? Ingat, berhentinya ini di tanda yang panah ke bawah. Maka nilai spinnya adalah negatif setengah. Pak, bagaimana kalau yang ke atas? Kalau ke atas, maka nilainya adalah positif setengah. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan di sini ada 2 nilai P3. Oke, digambarkan 2P3. Maka 1,
2, 3. Maka magnetiknya berapa? Magnetiknya adalah positif 1. Spinnya berapa? Ingat ini tanda ke atas, maka positif setengah. Magnetiknya sama dengan positif 1, spinnya sama dengan negatif setengah. Itu cara menentukan bilangan keempat, bilangan kuantum, baik kuantum utama, azimut, magnetik maupun spin. Itu cara menentukannya. Semoga sampai di sini sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, beberapa penyimpangan dari aturan umum. Jadi, kalau tadi sudah ada aturan umum dari Aufbau sampai dengan Hang. Nah, ini dia ada beberapa penyimpangan dari aturan umum. Nah, konfigurasi elektron suatu atom adalah khas, sehingga terdapat beberapa atom yang konfigurasinya menyimpang dari aturan umum. Misalkan di sini ada 24 CR. Konfigurasinya seperti ini. 4s2, 3d4. Nah, ini dikatakan kurang stabil. Maka berubah menjadi 4s1, 3d5. Lupa kenapa di sini 5? Karena di sini 2, elektronnya pindah ke suku D. Ingat, D itu adalah ada berapa orbital? D tadi berapa orbitalnya? D itu terdiri dari 5 orbital. Sementara di sini baru 4. Maka supaya stabil, yang S, elektronnya S1 pindah ke D menjadi 3D5, di sini 4S1. Karena S orbitalnya hanya 1, maka 1 saja juga sudah stabil. Nah, ini khusus untuk yang S dengan D, yang biasanya terdapat penyimpangan dari aturan umum. Seperti itu. Apakah yang lain ada? Ya, sebenarnya ada, tetapi yang paling umum adalah yang berakhiran dengan S dan D, yang berakhiran dengan subkulit S dengan D. Itu biasanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Bagaimana konfigurasi ion? Nah, elektron dapat terlepas dari suatu atom netral karena adanya pengaruh energi dari luar, sehingga atom tersebut akan berubah menjadi ion. Contohnya seperti apa? Ini dia contohnya atom Fe dengan nomor atomnya 26 dan elektronnya 26 mengalami ionisasi menjadi Fe2+, sehingga konfigurasi elektronnya akan berubah, yang awalnya dari ini dia AR, ingat ini tadi adalah singkatan 4s2 dan 3d6 menjadi terakhirnya 3d. Kenapa? Karena elektronnya, ingat 2+, artinya dia mengalami ionisasi dengan melepaskan 2 elektron. Jadi 2 elektronnya melepas atau terlepas seperti itu. Karena apa? Ya tadi bisa dipengaruhi oleh energi dari 2. Jadi tinggal dilihat ionnya, apakah dia bertanda plus atau negatif. Kalau plus berarti dia melepaskan elektron, kalau negatif dia menerima elektron. Tentunya konfigurasinya akan berbeda dengan atom yang netral seperti itu. Oke, demikian penjelasan mengenai konfigurasi elektron. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di komentar atau di e-learningnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.